wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati para pengurus Islamic Center Al-Mu'minun, para sesepuh, para bini sepuh, warga Sembungan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini dapat bersilaturahim di gedung Islamic Center Al-Mu'minun yang cukup bagus ini. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang penuh manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Tema kita pagi ini tentang harta. Karena dari zaman Nabi sampai hari ini itu ya, godaan hidup itu harta. Ya. Zaman Nabi 4 harta, tahta, wanita, onta. Kalau sekarang harta, tahta, wanita, Toyota. Maka dulu Pangeran Mangkubumi yang kemudian jumeneng menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Itu menggambarkan perjalanan hidup manusia itu ya 3 godaan penting. Ya. Yang pertama, kalau kita jalan dari 0 km ke utara, niku mergine jalannya disebut jalan Margo Mulyo. Artinya jalan kemuliaan. Salah satu sumber kemuliaan itu adalah harta. Maka di situ ada pasar, namanya Pasar Beringharjo. Nah, nanti dari pasar ke utara jalannya namanya apa, Pak? Bu? Malioboro. Maka orang yang ingin hidup mulia, dia harus ikut waliobor. Obore para wali, yaitu agama Islam. Maka namanya jalannya Malioboro, dari kata wali obor. Ya. Obornya para wali. Godaan menjalankan agama itu ada di situ. Namanya kekuasaan, maka di situ ada kantor Kepatihan Danurejan, ya, tempat Patih Danurejo dulu mengatur pemerintahan, karena zaman dulu yang ngatur pemerintahan itu Belanda diwakili oleh Patih. Sultan itu hanya kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Dan Sultan itu digaji oleh Belanda, ya. Jadi dia cuma simbol saja, tapi yang mengatur negara Patih. Namanya Patih Danurejo. Maka di situ ada Kepatihan, pusat pemerintahan yang sekarang menjadi kantor pemerintah daerah dan gedung DPRD. Nah, godaannya itu melaksanakan agama itu godaannya apa? Kekuasaan. Kiai nek dikai kekuasaan yo lali le dadi kiai gitu ya. Sing haram iso dadi halal gitu kan. Sing bener iso dadi salah, sing salah iso dadi bener. Nek kiai-kiai nek doyan kekuasaan itu begitu. Nggak bisa lagi jujur. Nggak bisa lagi benar berkata. Al-Quran karo hadisnya kalah karo suwelan duit. Itu godaannya agama itu kekuasaan. Maka banyak kiai-kiai yang kurang ajar, dodol suara umat gitu. Jadi ini nanti sebentar lagi kan banyak pedagang suara umat. Jenengan tahlil mboten? Tahlilan Pak PKB. Oh, jenengan tahlil mboten ya PAN atau PKS gitu. Jadi itu sampai agama itu menjadi identitas kepentingan politik. Nah, itu godaannya agamanya begitu. Maka sulit mencari agama yang benar, ya,
ketika para ulama itu masih doyan kekuasaan. Ulama itu harus di atas kekuasaan. Maka abdi dalem ulama di Keraton Yogyakarta itu namanya Suronoto. Jumlahnya 12 orang, maka disebut abdi dalem Kaji Selosin, gitu, karena jumlahnya 12, ya. Karena pakaiannya putih-putih disebut abdi dalem Pametaan. Ya, gitu. Suro itu artinya berani, noto itu raja. Jadi para ulama itu harus berani terhadap raja, tidak boleh takut. Jadi kalau raja salah harus ditegur. Kalau ada ulama lihat presiden salah kok diam saja, dosa mulutnya itu nanti di akhirat dicor dengan logam panas itu. Rakyatnya diusir saka kampungnya dewi kayak wong asing, kurang ajar itu, tidak boleh. Itu ulama harus bersuara. Gitu. Tidak boleh membiarkan. Omong kosong kepentingan nasional. Wong nyatane sing untung wong asing dudu wong nasional itu loh. Itu. Tapi nek jenengan itu proyek Sembungan ini terus dibangun ini panjenengan kon pindah. Nang dhuwure Mbah Depo niku. Saya pirsa Mbah Depo. Oh, di sini nih dulu puncak gunungnya ada makamnya Mbah Depo ya. Ya. Oh, mriku nggih. Arahnya mriku. Dulu saya sering naik sana kalau malam. Biasanya Mbah Depo, terus Kanigoro, kan Gunung Budak mereka. Mikirin dikenal kampung maling kan. Tahun suita dengan 70, karena di sini dulu hidup petani itu cuma apa? Nanam besusu, bengkoang, sama bengok. Bengok paling telone yang cilik-cilik nih. Ya. Dulu sekarang kok perumahan-perumahan bagus di sini. Cina-Cina sing sugih-sugih ya pindah mriki nek wis mati. Ya. Apa niku ada Cina-Cina sugih teng mriki niku mungkin nek wis mati pindah teng mriki. Ini teman saya ngelidik itu Pak Ari ini. Zaman muda dulu ini penyanyi rock ini. Rocker ini dulu. Pak Ari ini anggota, ini sahabat saya dari remaja, ngurusin remaja masjid ya. Nah nanti kalau sudah kekuasaan, kita akan lewat namanya Margo Utomo. Jadi tetek sepur ngalor tekan tugu, namine Jalan Margo Utomo. Godaane teng mriku pasar kembang perempuan, wanita. Nek digodho nganggo bondo ra hotel, godho kekuasaan ra hotel, digodho kanthi wanita. Tapi kita harus waspada. Kalau kita mau ikuti itu, wong janjane kono kuwi nggon reget. Makanya ketoke gondo ning gondone iki layu. Mulane teng mriku jenenge kampunge Gondo Layu. Dadi nek wong wedok teng pasar kembang niku jenenge wis layon gitu loh. Perempuan yang sudah mati tidak punya hati nurani. Ya, loh itu simbolik perjalanan hidup manusia itu yang sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Tanggal 19 September kemarin di Riyadh, UNESCO bersidang menetapkan konsep sumbu filosofi Ngayogyakarta Hadiningrat itu sebagai warisan budaya dunia. Bagaimana sebuah kota disusun tata ruangnya berdasarkan prinsip kehidupan. Bagaimana perjalanan hidup dari lahir sampai mati itu digambarkan dalam tata ruang kita. Dimulai dari gedung panggung atau panggung kerapia, ya Pak Gading, dari tanamannya sampai ini memberi pelajaran kepada manusia tentang perjalanan hidup. Dan godaan-godaan yang harus dihadapi dan bagaimana cara hidup kita yang selamat. Makanya kalau kita di jalan
puncaknya itu di Marga Utama, jalan keutamaan, tanamannya ming kalih napa Bu? Pak, apa tanamannya di situ? Asem kalih sawo kecil. Sawo kecil itu sarwo becik. Karena itu menggambarkan tujuan hidup manusia itu hanya untuk menumpuk-numpuk kebaikan. Tadi saya bacakan ayat 1 surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, sesungguhnya Allah itu yang menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup itu adalah memperbanyak kebaikan. Makanya tanamannya sarwo becik, sawo kecik. Untuk apa? Asem. Asem itu sengsem ridho, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau dipanggil oleh Allah, panggilannya indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Kalegan, ya, istilahnya kita ini sudah penuh kelegaan, tidak ada lagi kekecewaan kalau sudah kembali kepada Allah itu. Ya. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam surgaku. Nah, kalau hidup kita itu selalu berbuat baik hanya karena mencari ridhonya Allah. Itulah jalan keutamaan. Marga Utama dengan tanamannya sawo kecik dan asem. Nah, orang yang sudah tenang jiwanya itu, dia tidak akan tidur di waktu yang terbaik. Makanya dikasih tugu. Nek wong utama ki wayah sing becik ki nek turu wagu, dia tidak tidur tapi bangun, ya ayuhal muzammil. Wahai jiwa-jiwa yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam kecuali sedikit. Auzid, atau lebih sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah kemudian Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Maka Dewi Suhita yang menjadi raja Putri Majapahit itu dalam cerita ketoprak diganti namanya Kencana Wungu. Dewi Kencana Wungu itu bisa dipersunting oleh seorang abdi rendahan pekatik kuda namanya Damar Wulan. Ya. Kencana Wungu, kencana itu artinya Mas, Wungu itu bangun. Jadi kalau orang mau menggapai kemuliaan, bisa menyunting seorang putri, gambarannya begitu, harus bisa kencana wungu, tangi neng waktu emas, bangun di waktu emas. Apa waktu emas? Sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Aku Rabbi adkhalni mudkhala sidqin wa ahrijni mukhrajasin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah itu. Jadi orang Jawa itu bicara dengan simbolik karena waktu itu belum ada pabrik kertas dan percetaan. Jadi mengajarnya tidak dengan kitab tetapi dengan simbol-simbol dalam kehidupan. Nah, maka kita kembali.
godaan yang paling awal kita hadapi itu soal harta. Dan ini yang paling banyak disesali oleh manusia ketika sudah hadir di hadapannya malaikat Israel. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Orang-orang yang beriman, ya, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu, min qablu, sebelum datang kepadamu salah seorang dari kamu itu, ya, ahadakumul maut, salah seorang kamu itu sudah kedatangan maut, fayaqula, maka mereka akan berkata, Robbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tundalah kematianku sebentar saja. Fa'as-soddaqo, aku mau sodakoh dulu. Wa aku minas sholihin, dan aku akan berbuat yang baik. Jadi ketika manusia sudah didatangi malaikat Israel, yang disesali itu cuma harta. Ya Tuhanku, undurlah ajalku sebentar saja. Maaf Pak, mau sedekah, saya selama ini punya banyak harta dari Engkau berikan rezeki, belum saya infakkan. Tidak, ya Allah, saya minta waktu mau sholat dulu, tidak. Ya Allah, undurlah sehari 2 hari, saya mau puasa dulu, tidak. Ya, tapi minta ditunda untuk fa'as sedekah. Mau sedekah dulu. Nek mboten pitados monggo mangke pun buktikan mawon. Mangke sonten dipurun kok. Ya, sore nanti undanglah malaikat maut. Kalau sudah berhadapan dengan maut itu, orang tidak akan minta ditunda umurnya untuk apa. Satu saja yang dia minta, apa? Fa'as-saddaqa wa aku minas-sholihin. Karena kalau kita sholat, kebaikan itu hanya untuk kita sendiri. Puasa, kebaikan untuk kita sendiri. Tapi kalau sedekah, kebaikan untuk kita dan untuk orang lain, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan ini paling berat. Oke, wong sregep sholat ning util niku oke. Mboten dan sembungan. Ketok ini ku nggih sregep sholat ning kok util gitu. Nah, itu karena godaan harta di situ. Fa'as-sadaqah, berat bersedekah. Nek kon salat wis mangkat, kon sedekah ya ngil. Jumatan itu sing Jumatan 600, infake ra nganti 600.000, berarti kan wong siji rung mesti 1.000 rupiah. Oke sing mangkat ning masjid ra sangu. Bener enggak? Joko Karyan itu dulu tahun 2003 infaknya masjid itu rata-rata hanya 180.000. Saya hitung, itu masjidnya masih masjid lama. Saya hitung pakai niku kaya net teng pesawat niku pramugari ngitung penumpang klik. Wah, 600 punjul sing Jumatan kok ming 180.000. Nah, maka saya buat program jamaah mandiri. Mulai hitung pengeluaran Masjid Joko Karyan itu setahun 43.200.000 dibagi 12 bulan, dibagi 4 kali Jumatan. Berarti dari Jumat ke Jumat itu kebutuhan masjid 900.000 rupiah. Bayar listrik, waktu itu 250.000. Bayar air ledeng itu 35.000. Bayar merbotnya satu, namanya Kang Daliman itu 425.000. Itu satu minggu, pekan dari Jumat ke Jumat itu biaya masjid 900.000. Yang jamaah 600.000. Berarti sepekan itu satu jamaah 1.500 rupiah. Maka saya buat gerakan jamaah mandiri.
Kalau Anda berinfak Rp1.500 satu pekan, Anda jamaah mandiri. Anda itu sudah bayar listrik sendiri, bayar air sendiri, bayar kebersihan sendiri, bayar honor khotib sendiri. Rp1.500 per pekan. Jika Anda membayar lebih dari itu, berarti Anda telah membantu jamaah yang lain. Tetapi jika infak Anda kurang dari Rp1.500 per pekan, ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Meskipun demikian, kami dengan senang hati melayani Anda beribadah di masjid dan mari bersama-sama memakmurkan masjid. Saya lampirkan laporan tadi pengeluaran. Ternyata Jumat berikutnya infaknya jadi 600. Jamaah nggak mau disubsidi ternyata. Nah coba mangkat sholat wudhu teng masjid, sumuk nguripke kipas angin, gitu. Usulnya milih khotib sing apik-apik. Mundur. Nah ini ku mengke ganjarannya dipotong ganjaran sing nyepai banyu itu. Lamang le wudhu bayar. Listriknya yang bayar orang lain. Ya. Nah, artinya ibadahnya disubsidi dia. Ternyata setelah kita laporkan, baru sadar masyarakat tuh. Jumat berikutnya itu langsung 600. Langsung meningkat. Kemudian akhir 2003 itu sudah bisa mencapai 95 juta satu tahun. Yang tadinya hanya 43 juta. Ya, wah ini sudah lumayan, maka masjidnya harus kita perbaiki. Kami bongkar masjid itu, terus direnovasi. Ya, saya pikir nanti masjid ini kalau besar bagus, biayanya tambah banyak, kalau pengurusnya nggak bisa cari uang, wah berat. Saya nggak ingin meninggalkan persoalan. Makanya ketika kita bangun, daripada lantai 3 kosong, saya bangun hotel di lantai 3. Saya tawarkan, ayo yang mau wakaf satu kamar, waktu itu biayanya 41.500.000. Alhamdulillah, sekarang ini dari hotel yang di lantai 3 masjid itu, dikurangi biaya listrik, gaji karyawan, ya, bayar karyawan masjid, bayar listrik. Setiap bulan masih ada saldo bersih minimal 40 juta sebulan. Dengan apa? Wakaf. Produktif berupa wakaf kamar. Jadi seandainya tidak ada orang yang berinfak pun masjid itu punya uang. Karena masjid punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Berupa apa? Hotel. Tapi ternyata infak itu justru bertambah banyak. Tahun yang lalu 2022 itu infaknya setahun mencapai 12 miliar. Kalau zakat malnya 3,2 miliar. Mulai tahun yang lalu saya sediakan 1 kotak wakaf produktif untuk membeli aset baru bagi sumber keuangan masjid. Tahun yang lalu dari 1 kotak itu terhimpun sekitar 7 miliar lebih. Tahun ini 7 miliar juga lebih, maka kami membeli hotel lagi di daerah Kaliurang. Kalau panjenengan pergi ke Kaliurang, setelah Patung Udang itu naik sedikit, kanan jalan nanti ada plang Hotel Anugerah Wisata 2, Badan Usaha Milik Masjid Jogokarian. Sekarang ini sedang kita upgrade, tadinya Hotel Melati 16 kamar, tapi tanahnya masih 1.200, dekat Masjid Al-Ikhlas di situ. Kami lagi bangun untuk menjadi Hotel Bintang 3. Ya. Saya tawarkan kalau mau bangun kamar wakaf, karena hasil hotel itu untuk pengembangan dakwah masjid,
Satu kamar yang VIP itu 85 juta. Yang kalau yang kamar standar itu 65 juta. Yang VVIP sudah 2 kemarin Pak Sandiaga Uno satu kamar. Kemudian ada notaris yang justru saya minta tolong untuk balik nama jual beli ini, malah dia nggak mau dibiayai, malah wakaf satu kamar notaris. Ya, yang VVIP yang 85 juta. Sudah ada beberapa yang wakaf untuk yang standar itu 65 juta, karena tahu bahwa ini hasilnya nanti untuk pengembangan dakwah masjid. Karena Jogokarian ini insya Allah ke depan punya 7 masjid. Masjid Jogokarian 1, 2, 3, 4, 5. Jogokarian lagi membangun pesantren Al-Quran lansia. Cangkringan ya, asramanya insya Allah Rebo besok ngecor atap udah 2 lantai sudah jadi. Ya. Nah, dari mana uangnya? Ya dari orang-orang yang sudah menyadari bahwa rugi sekali kalau kita ini hidup menumpuk-numpuk harta dan mati itu tidak ada kesempatan lagi untuk mau bersodakoh. Sodakoh yang wajib namanya zakat, ya. Khud min amwalin sodakoh, itu kan. Zakat itu dalam ayat itu disebut sodakoh, tapi sodakoh yang wajib namanya zakat. Ya. Bisa dengan infak. Kalau zakat itu membebaskan kita dari seksaan-seksaan akibat kita tidak melaksanakan kewajiban atas harta kita. Jadi di dalam ayat-ayat Quran itu nanti harta kita disetrikakan di dahi kita, di punggung kita, di akhirat nanti. Mereka yang diberi harta yang berlebih tidak dikeluarkan zakatnya. Oh, hartanya itu akan disesali karena akan menjadi sumber penderitaannya. Yang ditinggalkan berfoya-foya, yang mati disiksa. Coba. Padahal yang bertungkus lumus, bekerja keras cari harta, orang tua. Anaknya itu ahli warisnya tinggal menikmati. Ini tidak, karena kewajibannya terlalaikan, nanti dia menderita. Nah, kalau zakat sudah ditunaikan, dia masih memberi lebih, namanya infak. Di luar kewajibannya, dia memberikan. Nah, infak itu setiap harta yang dikeluarkan, Allah akan melipat gandakan. Mulai dari 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Tetapi ada yang khusus, barang siapa menyisihkan hartanya untuk wakaf, nah inilah yang paling tinggi derajatnya. Maka disebut di dalam surah Ali Imran ayat 92 itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah kalian dapat mencapai albir. Albir itu puncak dari takwa. Ya, jadi kalau orang berpuasa Ramadan itu untuk mencapai takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tapi takwa itu hanya bekal untuk orang yang mau berhaji. Fatazawwadu fa inna khairazatit taqwa. Nah, berbekalah kamu kalau mau berhaji itu. Tapi sebaik-baik bekal haji itu adalah takwa. Jadi takwa itu hanya bekal untuk berangkat haji. Yang dicapai oleh orang yang berhaji namanya albir mabrur. Nah, makanya kalau kita ada orang berhaji, itu akan Allahumma ja'alhum hajjan mabruran. Jadi mabrur, albir itu puncak dari takwa. Albiru manittaqo. Albir itu puncak dari ketakwaan itu. Lah puncak dari ketakwaan itu apa? Tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kalian bisa menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu an mendengar ayat ini langsung menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara kekayaanku, harta-hartaku yang aku miliki, yang paling aku suka itu kebun kurmaku di Khaybar.
Di sana ada 70.000 pohon kurma yang bagus. Aku serahkan kepada Allah. Rasulullah mengatakan, kif, tahanlah. Artinya jangan dijual lagi, tapi berikanlah hasilnya. Maka muncul syariat wakaf. Nah, jadi kebun kurmanya itu diwakafkan. Untuk apa? Hasil kebun itu untuk kebaikan. Sampai hari ini kebun kurmanya nggak berkurang, nggak hilang. Tapi dari hasil kebun itu sudah membangun ribuan masjid, ribuan madrasah, ribuan perguruan tinggi dari hasil kebun kurmanya Sayyidina Umar. Nggak hilang sama sekali. Sampai sekarang kebunnya masih dan masih produktif. Itu namanya wakaf. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu yang memiliki tanah di sekeliling Masjid Nabawi waktu itu, kebun kurma Ajwa, kurma yang terbaik di Madinah itu ada di situ. Ya Rasulullah, kebun Buraiha ini milikku, aku serahkan kepada Allah. Sayyidina Utsman ketika melihat di kampung Rumata orang antri membeli air berdesak-desakan di situ, maka ditanya, sumur ini milik siapa? Oh, ini milik si fulan, orang Yahudi itu. Mengapa mereka itu antri? Ya, air sangat susah dan harganya mahal. Sayyidina Utsman pulang mengambil kantong uang 90.000 dinar emas. Jadi kalau dikurus hari ini kira-kira sekitar 16 miliar. Datang, Pak. Ditemui pemilik sumur nih. Sumur ini aku beli. Berapa? 80.000 dinar emas. Ini tak kasih 90.000. Tidak ditawar, malah dilebih. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, sekarang kalian tidak perlu membeli air ini dengan harga mahal. Kalau kalian punya lebih, berikan pada orang lain. Jadi hanya istilahnya kalau di sini dikasih kayak semacam kotak sumbangan aja, tidak bayar airnya itu. Sampai sekarang sumur itu masih terus berproduksi dan sudah menghasilkan banyak sekali kebaikan. Maka ketika para sahabat ini berwakaf tadi, Rasulullah memanggil dan mengatakan, apa yang kamu lakukan telah mengguncangkan arsy Allah, sehingga Allah telah menurunkan ayat untukmu. Jadi karena wakaf itu, Allah itu goncang arsy-nya, artinya terkejut karena kebaikan yang luar biasa oleh orang-orang beriman ini digambarkan sampai mengguncang arsy Allah. Kok ada orang yang pemurah seperti Allah yang maha murah gitu ya. Harta-harta terbaiknya diserahkan di jalan Allah. Maka Allah menurunkan ayat kepada mereka yang berwakaf. Rasulullah membacakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Nanti kalian yang berwakaf, ketika ajal kalian datang, Allah akan memanggil kalian dengan ayat ini. Nah, jadi kalau orang yang hidup itu pernah berwakaf, nanti ketika ajal datang, Allah itu memanggilnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu namanya apa? Husnul khotimah. Ya. Tapi kalau belum pernah berwakaf, nanti yang membacakan ayat ini Pak kaum mudin aja. Melepas jenazah itu dibacakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, yang baca mudin. Tapi kalau kita pernah berwakaf, yang membaca, yang memanggil langsung Allah dengan seruannya ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah sendiri yang akan memanggil para muwakif, orang-orang yang berwakaf ini dengan seruan. Ya, wakaf itu syaratnya satu, niat harus karena Allah. Yang kedua, harta yang dicintai. Yang ketiga, abadi, tidak boleh hilang. Ya. Jadi kalau hilang, nazir yang mengelola harus bertanggung jawab mengganti. Ya, makanya kami di Jogokarian mengelola wakaf produktif itu baru 2 bentuknya. Sekarang 2 hotel dan 2 bidang sawah. Kami membeli sawah, awalnya itu mau membeli sawah di daerah Moyudan sana, karena waktu itu saya dengan almarhum Mas Tejo namanya. Saya berpikir, ayo kita membantu beras masyarakat dengan beras yang baik. Jangan bodoh seperti pemerintah, saya bilang. Loh kok bodoh gimana? Memberi bantuan orang miskin kok beras raskin. Itu. Lah orang miskin-miskin lagi anaknya, wong asupannya jelek. Beras yang sudah tidak ada gizinya kok dibagikan kepada rakyat. Ini nggak waras cara berpikirnya itu. Lah katanya untuk mengentaskan kemiskinan, miskin lagi nanti anaknya, wong makanannya sudah ya tidak ada vitaminnya, sudah habis, ya malah ditambah protein hewani kan ada kutunya itu aja masih bayar meskipun cuma murah. Jangan, tidak boleh seperti itu. Orang beriman kalau membantu, bantu yang baik. Beli sawah, tanam padi yang bagus, bantukan untuk orang miskin. Jadi orang miskin tuh kalau dapat beras dari masjid tuh bagus, orang beras wis kutunan wis halal dibagi pada rakyat. Kurang ajar. Pemimpin opo yang itu ya. Bantu yang bagus. Nah, kita beli sawah. Setelah deal harganya Pak Agus ini ikut ini dari bendara bawa uang. Sampai di sana pemilik sawah tanya, ini nanti atas nama siapa sawah ini? Atas nama masjid. Loh, masjid beli sawah untuk apa? Kami ini tiap 15 hari membagi beras untuk warga miskin. Ada 480 warga miskin di Jogokarian. Kami masih menyediakan ATM beras. Jadi 1.000 orang, KTP-nya sudah kita program. Kalau kentean beras tidak punya uang, datang aja KTP-nya ditempel di mesin ATM berasnya. Klik keluar 2,5 kilogram gitu. Harus bagus berasnya. Tidak boleh beras jelek dibagikan kepada rakyat. Jangan niru orang yang bodoh, bagi beras jelek. Orang bodoh itu. Karena kalau memberikan itu yang terbaik. Apa? Tufiku mimma tuhibbu. Maka kami tidak pernah menghimpun PPP, pakaian pantas pakai. Jangan! Wong wis ra seneng kok kumpul ke malah kadang-kadang jadi bantu yang bagus. Jangan yang sudah kita tidak suka. Yang kita masih suka kita berikan, itulah namanya tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ternyata ketika kita sampaikan pada pemilik sawah untuk itu, yang punya sawah bilang, nggak jadi saya jual, saya wakafkan saja. Jadi pulang itu Pak Agus uangnya dibawa utuh itu, malah kita dapat sawah. Jadi ketika kita memikirkan orang-orang miskin, orang lemah dengan baik, Allah yang maha baik itu tidak akan membiarkan kita bekerja sendiri. Oh, padahal tawar-menawarnya alot itu, regane piro itu. Setelah deal harganya, arep dibayar, niki atas nama sinten? Masjid. Lu masjid kok tuku sawah kok? Kita mau memberikan beras yang baik untuk warga miskin. Hati yang punya sawah terketuk. Nggak jadi saya jual. Kalau gitu saya wakafkan saja.
Ulang ini diunggah anak-anak di medianya Masjid Instagram. Ada pegawai Bank Indonesia, istrinya namanya Bu Elis, suaminya namanya Pak Reza, itu pegawai kantor pajak telepon saya, Pak Ustadz, saya juga punya sawah di dekat Kaliurang sana. Kalau mau saya wakafkan aja ke Jogokari. Makin banyak orang yang terpanggil. Berawal dari kita mikirkan warga miskin dengan cara berpikir yang baik. Allah memberi jalan yang baik. Kita tidak minta sumbangan, datang sendiri mengalir. Kemarin kita beli hotel untuk wakaf produktif, banyak yang bertanya, kok masjid beli hotel? Satu, wakaf itu prinsipnya abadi. Kita beli hotel yang kita hitung harga tanahnya. Harga tanah itu tidak akan pernah turun karena bumi tidak akan pernah tambah luas. Gitu. Otomatis harga tanah itu akan naik terus. Ini dulu siapa mau beli tanah di pinggir-pinggir ini? Sekarang mahal ya. Coba. Di sana saya beli rumah, beli tanah di Pajangan sana. Dulu kon manggon ini mau ngaras-arasan. Sekarang semeter 2,5 juta itu, apalagi yang view-nya bisa melihat ke bawah gitu. Masya Allah. Ya. Jadi Allah memberikan jalan kepada orang-orang yang berpikir dan berbuat baik. Tidak akan pernah disempitkan hidupnya orang yang selalu melapangkan kesulitan-kesulitan orang lain. Saya itu dulu waktu masih pengantin baru, usaha juga baru merintis usaha. Istri saya waktu itu masih kuliah. Ada anak yatim piatu datang. Pak, saya mau ikut Pak Ustadz, yang penting saya disekolahkan. Karena bapak ibu saya sudah meninggal, nenek saya nggak bisa membayar sekolah. Saya waktu itu belum punya anak. Ya udah, sekolahin dari SMP, alhamdulillah sampai lulus perguruan tinggi. Ketika sudah lulus, dia bisa diterima jadi PNS. Orang miras karena saya punya channel, sehingga satu angkatan di kampusnya itu satu-satunya yang diterima dia. Ya karena dia itu memang tekun ibadahnya, bagus ya Allah mengabulkan, bukan karena koneksi saya. Ya. Baru anak saya nomor 4, waktu itu kelas 2 SD, nanya kepada saya, ya kok tidak ada anak yatim lagi di rumah ini. Saya baru sadar, Masya Allah. Ternyata anak saya kemudian semuanya bisa kuliah di luar negeri, semuanya beasiswa, saya baru sadar. Berkahnya saya ngopeni satu anak yatim, semua anak saya ini diurusi oleh yang punya anak yatim. Allah itu. Ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau saya mikir anak saya sendiri, mungkin anak saya aja untuk lulus S1 aja susah, mungkin nakal, mungkin enggak, ternyata Allah memudahkan semua. Anak saya yang pertama itu dokter di Jepang, umur 26 tahun. Sekarang jadi dosen di Universitas Indonesia Jakarta. Yang kedua umur 27 tahun. Jadi semuanya kuliah di luar negeri. Bukan karena kami bisa mengajar dan mendidik, enggak, tak tinggal pergi terus. Tapi karena saya ngurus anak yatim tadi, Allah lah yang mengganti mengurus anak saya lebih baik. Maka setelah anak saya nomor 4 ngomong begitu, saya buat pesantren untuk anak yatim. Alhamdulillah waktu itu bisa beli tanah masih murah di daerah Tamanan Grojogan sana, itu semeter baru 210.000. Sekarang 1 meter 6 juta, Pak. Itu ya 10.200 meter kita beli, kita bangun pesantren, saya buat sekolahan gitu.
Sekarang dulu kiri kanan kebun tebu, sekarang perumahan semua di situ. Sehingga sekarang tanahnya itu 1 meter, kita mau nambah parkiran aja 6 juta, Masya Allah. Tahun 2004 saya beli itu cuma 210.000 1 meter. Alhamdulillah waktu itu sudah kita wakafkan. Nek durung tak dol mesti gue. Saya beruntung karena waktu saya supaya tidak apa ya, miur hati kita ini diwakafkan langsung. Supaya tidak tergoda untuk malah ming tinggal kadonya dol meneh, dol luas. Jadi akhirnya kita ini tidak punya apa-apa nanti di akhirat itu. Untungnya waktu itu sudah saya sertifikasi wakaf ke KUA. Ya, itu. Sudah jadi tanah wakaf. Ya. Saya beruntung, bukan menyesal. Wah, biar dong tak wakaf, wakaf tak jolkin yang Gunung Kidul untuk pirang hektar. Ya, jadi, misalnya. Ini beruntung. Nah, jadi saya ini orang yang urek, atau anak urek itu apa? Nama Mas Ari ini urek ini bahasa Indonesia nih. Maksud saya itu tidak mau yang susah-susah. Jadi saya membiayai anak-anak yang miskin itu cukup tak sekolah neng sekolah dalam negeri mawon sing ra larang. Ning anakku karo Gusti Allah dibiayai sekolah neng luar negeri kabeh nak urip to niku. Ya. Saya membiayai anak yatim, anak-anak yang nggak mampu, tak sekolahkan di dalam negeri saja, ragatnya murah. Allah mengganti semua anak saya kuliah di luar negeri, beasiswa lur. Namanya urip to saya ini. SPP ini dalam negeri kok kuliah di luar negeri malah turah-turah. Turah-turah itu begini. Anak saya waktu S2 itu dari beasiswa Mambuso, karena dia di Jepang, Mambuso itu Kementerian Pendidikan Jepang. Dikurangi untuk biaya hidup, beli buku, kontrak rumah, itu ya, di Jepang itu kontrak rumah mahal. Dia masih bisa nabung sebulan dari sisa beasiswa itu antara 8 sampai 10 juta. Sisanya itu tabungan sisanya. Satu saat anak-anak yatim saya itu harus bayar daftar ulang, SPP tahunan gitu. Wah, pas uang saya menipis. Saya telepon anak saya ini. Nen kowe tabungan mono, tolong ayah dikirim 12 juta. Tangguh bayar pendaftaran anak-anak yatim sama SPP. Jangan sampai mereka telat bayar. Jadi kalau anak saya telat bayar apa-apa, dipanggil guru, ngono apa-apa. Ning anak yatim jangan sampai mentalnya kecil karena bayarnya telat. Anak saya sepatu sobek tak kon dondomi, ning anak yatim tak ganti sepatu baru. Kamar anak yatim saya bangun lebih bagus dari kamar anak saya sendiri. Anak saya langsung sendiko ya, saya ditransfer 12 juta. 2 minggu kemudian anak saya telepon. Ya, alhamdulillah. Saya mau ke Eropa. Apa mendapatkan penghargaan International Student Award, mahasiswa teladan tingkat dunia. Dari 2000 perguruan tinggi dunia, itu anak saya nomor 1, nomor 2 dari Harvard, nomor 3 dari London Business School itu. Dia harus pidato di hadapan 60 menteri keuangan dunia dan 4 presiden Eropa. Sayangnya mewakili Jepang kan, anak saya mahasiswa Rutschmeiken University. Pulang dapat penghargaan, dikasih uang 20.000 euro. 20.000 euro itu sekitar waktu itu 270 juta. Sehingga bisa beli rumah di Jakarta. Waktu itu tahun 2009. Jadi dia ngasih saya 12 juta, Allah gantinya 270
juta dalam tempo setengah bulan, dan penuh kehormatan menerimanya di hadapan 4 presiden Eropa, 60 menteri keuangan dunia. Anak saya pidato di situ. Satu, dia diberikan karena membantu anak yatim. Yang kedua, karena taat pada orang tua. Pulang ke Jogja, ya saya alhamdulillah masih tabungan beasiswa masih cukup banyak. Pengen daftar haji berapa tahun ya? Waktu itu 19 tahun, wah lama. Simpen aja uangmu. Kamu belajar manasik haji. Karena dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, fa'adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tika min kulli fajjin amiq. Kalau Sayyidina Ibnu Abbas membaca tafsir ini, kalau membaca ayat itu dibaca mat, fa'adhin, bukan fa'adhin. Bil makna i'lamu, ilmuilah olehmu akan haji. Jadi kita itu diperintahkan mempelajari tentang ibadah haji. Maka nanti kita akan dimudahkan untuk datang ke sana. Itu saya praktekkan. Jadi dulu saya itu baru lulus SMA, saya itu belajar manasik haji, karena waktu itu ada tetangga bendara masjid saya, Pak Zawawi, pulang haji, saya jemput di bandara, itu nangis, saya pengen haji. Saya belajar manasik. Satu saat ada manasik haji di PDAI Kota Gede, yang mestinya ngisi materi pembinaan haji itu Kiai Matori Al-Huda dari Bantul itu. Beliau mendadak sakit, nggak bisa datang. Panitianya bingung. Ada Pak Asad Humam itu yang kenal saya. Oh itu, Ustaz Jazir itu bisa memberikan manasik. Meskipun saya belum pernah haji. Saya diundang ngisi manasik haji. Pulang dari manasik, Pak Asad ke rumah saya. Pak Ustadz pinjam KTP. Untuk apa? Saya daftarkan haji tahun ini ya. Oh ya, insya Allah. Saya ditinggali amplop, tak buka isinya $2.000. Jadi haji pertama itu kosase, ongkosnya dikasih. Karena apa? Saya mempelajari manasik, jadi bisa menjelaskan tentang haji, meskipun saya belum pernah haji. Lah anak saya ajari, kamu belajar ini, insya Allah dimudahkan. Benar, saya pulang ke Jepang lagi, ngambil S3, hari Jumat di Masjid Kyoto itu, khotibnya belum datang karena kereta api yang biasa tepat waktu ya, di sana semua kendaraan tepat waktu terlambat karena ternyata ada harakiri, ada orang yang menabrakkan dirinya di kereta api sehingga kereta api terhambat perjalanannya. Ali Kobayashi, ketua komunitas Muslim Jepang yang ada situ, tengok-tengok ada ini orang pakai peci, pakai sarung dari Indonesia, mungkin bisa khotbah gitu. Jadi anak saya, bisa nggak kamu khotbah? Anak saya bismillah, naik khotbah, karena baru belajar manasik haji. Anak saya khotbah tentang haji. Turun dari mimbar, Ali Kobayashi bilang, tahun ini kami orang Jepang diundang oleh pemerintah Saudi, 300 orang berhaji sebagai tamu. Mau nggak kamu membimbing haji jamaah Jepang? Karena saya berangkat haji dari Jepang gratis lagi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sobarin syakuran, maha sobar. Kalau kita itu lupa diri, Allah nggak marah, sabar gitu ya. Yang menentang Allah tidak langsung dicekik mati, bukan. Biarin aja itu yang masih sombong, masih congkak, kasih waktu. Allah itu maha sabar. Tapi Allah juga syakuran, maha bersyukur. Kalau kita berbuat baik di jalan Allah, Allah membalasnya lebih baik. Itu karena Allah itu syakuran, maha berterima kasih. Ya. Kita memberi sesuatu di jalan Allah, Allah akan segera memberikan balasan berlipat ganda. Tidak hanya di dunia, lebih utama nanti di akhirat. Tapi di dunia pun Allah tidak pernah melupakan terima kasihnya kepada hamba-hambanya yang telah mau menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka ini di jalan yang ditunjukkannya.
Makanya nanti yang disesali orang kalau berhadapan dengan malaikat maut itu belum sedekah, bukan belum sholat, belum puasa, belum, nah, ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Allah tidak akan mengundur kematian seseorang kalau sudah jadi ajalnya. Datang ya sudah. Padahal, ya Allah harta saya banyak sekali mau saya infakkan. Maka infak yang paling baik, itu atau sedekah terbaik, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ayul sedaqatil a'dham, seperti apa atau sedekah yang paling agung, sedekah yang paling mulia itu seperti apa ya Rasulullah? Saya ingin bersodakoh, mengambil sodakoh yang paling utama, paling mulia. Ayul sodakotil a'dham. Seperti apa sodakoh yang agung itu? Rasulullah mengatakan, sodakoh yang mulia, yang agung. Sodakoh ketika kamu masih miskin. Kamu masih berat mengeluarkannya. Dan kamu masih kepingin kaya, itulah sodakoh terbaik. Bukan sodakoh ketika orang sudah sakit-sakitan, sudah dekat ajalnya, dia mengatakan dengan memanggil beberapa orang, yang ini untuk si fulan, yang ini untuk sana, yang ini untuk sana. Jadi kalau orang kaya, sudah sakit-sakitan, mau sodakoh, hartanya banyak, panggil orang, ini sodakoh untuk al-mu'minun, ini sodakoh untuk sana, untuk sodakoh. Yaitu ada pahalanya. Tapi kalah dengan sodakohnya orang yang masih miskin, orang yang masih berat mengeluarkannya, dan orang yang masih pengen kaya. Jadi ketika kita datang Jumatan, di dompet kita ada 110.000. Kira-kira yang 100 atau yang 10.000 yang diberi. Oh, pernah itu yang keliru itu datang ke kantor masjid loh. Pak Ustadz, apa? Mohon maaf. Saya tadi itu berangkat ke masjid bawa uang 110.000. Waktu itu uang 10.000-nya mirip dengan uang 100.000 ya, warnanya nggak mirip. Karena agak ngantuk dengerin khotbah, saya keliru masukkan tadi Pak Ustadz. Padahal tadi dipesan istri untuk beli susu bayi. Nah, ini uang saya tinggal yang 10. Oh ya enggak apa-apa, kita cari ada enggak 100. Oh ada, ya sudah kita tukar. Ya. Ya, biasanya kan dengerin Jumatan sambil ngantuk. Keliru nih duit itu rupanya podo. Benar-benar terjadi. Nah, jadi kalau kita itu bersedekah ketika kita ini masih miskin, masih kepengen kaya dan masih berat sekali mengeluarkan, tapi keluarkan. Itu sedekah yang paling baik. Masya Allah. Makanya orang yang menerima sedekah, terutama sedekah wajib, itu diperintahkan untuk mendoakan. Kenapa? Orang yang bersedekah itu merasa kehilangan atas hartanya, maka diobati dengan doa yang menerima. Di dalam Al-Quran, khud min amwalin sedekah tutahhirhum wa tuzakim biha wa sallu alaihim inna sholataka sakanulah. Ambillah harta-harta mereka sebagai sedekah wajib, yaitu zakat, ya, agar harta mereka disucikan dan juga ditumbuh kembangkan. Wassallu alaihim, dan doakanlah mereka yang telah membayar zakat atau sedekah itu. Inna sholataka sakanulahum. Sungguh doamu membuat hati mereka tenang.
Yang bayar hanya 19 orang tahun 2003 itu, setahun cuma 5 juta. Ya, tahun yang lalu itu sudah 659 muzaki. Zakat malnya 3,2 miliar. Kadang-kadang orang datang, itu ada Pak Radi jual bakso di depan kantor masjid itu. Saya mau maghriban. Pak Ustadz, oh ditenggo-tenggo itu masjid Barasar. Loh, enten apa? Ngendikannya ajeng bayar zakat. Lah kan Pak Weli nih kok teng kantor. Nenggo Pak Ustadz, lah nopo? Ah niku nek nopo zakat sing piket niku sok isih karo maca HP. Maksudnya teks doanya itu masih belum hafal. Kurang mantep pokoknya nunggu Pak Ustadz sing ndongake wis rasah nganggo teks. Itu artinya memang doa itu membuat hati tentram. Ada orang hampir tiap malam itu dari Gejayan sana pengusaha toko batik itu jam 11 kadang jam 12 malam ngirim pegawainya bayar zakat ke masjid. Jadi kan tutup toko dihitung langsung dipotong 2% bayar zakat. Lembaga zakat yang lain tutup. Joko Karyan itu 24 jam melayani penerimaan zakat. Kadang-kadang saya di masjid pulang jam 2, setengah 2 tadi malam setengah 3 saya baru pulang dari masjid. Pelayanan itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, rugi sekali orang yang diberi rezeki oleh Allah tidak mau melipat gandakan dengan berinfak, bersedekah, berzakat, lebih-lebih berwakaf. Wakaf tidak harus banyak dan besar. Maka kalau di Masjid Jogokaryan saya sediakan 1 kotak wakaf produktif. Orang bisa wakaf sehari 1.000, 2.000 niatnya untuk wakaf. Nanti kalau terhimpun untuk kita belikan aset, sawah, beli hotel. Alhamdulillah bisa lebih dari 7 miliar 1 tahun. Karena orang pengen nanti matinya itu dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Syaratnya ikhlas. Karena Allah, harta itu tidak akan pernah hilang. Nah, bisa juga wakaf secara personal, maka kalau di hotel masjid itu nama kamarnya nama wakifnya. Hotel Jundan Harun, berarti itu wakafnya Jundan Harun. Ada hotel Nur Budi, kamar Nur Budi Santoso, ini nanti yang di Kelorang, ada Sandiaga Uno, ada notaris ini nama-nama kamar itu yang dia membagikan untuk wakaf. Saya kira di Al-Mu'minun juga bisa dilakukan. Beri kesempatan orang-orang yang tidak ingin menyesali ketika telah hadir di hadapannya malaikat maut. Dan mereka yang ingin berinfak dengan infak yang agung, tidak menunggu nanti ketika sudah sakit. Tapi ketika masih sehat, masih miskin, masih ingin kaya, dan masih terasa berat mengeluarkannya. Jadi infak itu, kalau Bapak Ibu ini mengeluarkan masih awal, itu paling baik. Tapi dikeluarkan orang awal kok terus nasi itu. Itu. Insya Allah, Allah akan mengganti berlipat ganda. Ya. Jadi itu, ya, dalam hidup kita merasakan betul. Pak Arin ini sangat kenal saya dari kecil ya, podo-podo gelidik gitu ya. Ning saniki Pak Arin ini alim banget ya. Niku penyanyi rock niku. Niku gawene ngerjai kanca-kancane niku nek arep weruh tuyul kon lampune dipateni, nyekelne jebule dikai angus. Guyu Pak Arin ini kena kelingan. Podo-podo nakali kali kula niku Pak Arin. Ya, tapi kami merasakan betul ketika kita hidup menghidupkan agama Allah. Rugi, ya kalau kita itu nyimpan uang di bank berapa persen lah kita dapat. Tapi kalau kita simpan di hadapan Allah, Masya Allah. Allah akan mengganti jauh lebih baik. Ya.
Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga yang mulia, diwafatkan dengan husnul khotimah, dengan panggilan yang indah, karena bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk kebaikan orang banyak. Demikian, mohon maaf, dan saya segera pamit karena harus segera ke Wonogiri. Asal saya hari ini di Wonogiri, maka mohon maaf setelah pengajian ini saya mohon pamit terus ke Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.